This is my vlog. Bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, statistika dan peluang, logika, kalkulus. Welcome to my channel, Uswa Hasyanto. Belajar virtual bareng Bu Iswa. Akar-akar persamaan suku banyak. Jika X sama dengan K merupakan faktor dari suku banyak Fx, maka X sama dengan K adalah akar dari Fx. Suku banyak Fx sama dengan 0 yang berderajat N memiliki paling banyak N faktor. Berarti kalau mendengar kata akar dari Fx, artinya X sama dengan K itu kalau disubstitusikan ke dalam Fx sisanya yaitu 0. Nah, di sini akar-akar berderajat persamaan suku banyak ada yang saya jelaskan di sini. Yang pertama untuk persamaan Fx berderajat 2. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu x1 dan x2. Karena berderajat 2, maka akar-akarnya juga ada 2, x1 dan x2. Maka jumlah akar-akarnya dirumuskan x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Hasil kali akar-akarnya yaitu x1 dikali x2 sama dengan c per a. Kemudian persamaan suku banyak Fx sama dengan 0 berderajat 3. Bentuk umumnya yaitu ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Karena berderajat 3 maka akar-akarnya juga ada 3 yaitu x1, x2, dan x3. Jumlah akar-akarnya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan min b per a. X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Dan terakhir hasil kali akar-akarnya yaitu X1 kali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Kemudian persamaan suku banyak berderajat 4. Bentuk umumnya yaitu AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu ada 4 juga, yaitu X1, X2, X3, X4. Jumlah akar-akarnya dirumuskan min B per A. Hasil kali akar-akar dua akarnya X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 kali X4 ditambah X3 kali X4 sama dengan C per A. Kemudian hasil kali ketiga akar-akarnya, jumlah dari hasil kali ketiga akar X1 dikali X2 kali X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 ditambah X1 kali X3 kali X4 ditambah X2 kali X3 kali X4 sama dengan min D per A. Dan hasil kali keempat akar-akarnya yaitu X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Nah, yang sering keluar kalau misalkan akar-akarnya ada 2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali X1 kali X2. Kalau akar-akarnya ada 2 dipangkatkan 3, maka jumlah pangkat 3 dari akarnya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 dikali X1 ditambah 2. Ini hanya jika digunakan aja. Kalau ini keluar maka bisa menggunakan ini. Tapi intinya akar-akar persamaan suku banyak tergantung suku banyak tersebut berderajat berapa. Kalau berderajat 2 seperti ini, kalau berderajat 3 seperti ini, kalau berderajat 4 seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, jika salah satu akar persamaan Px pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0 adalah 1, tentukan nilai A, x1 ditambah x2 ditambah x3, B, x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3, C, x1 kali x2 kali x3, dan D, 1 per x1 ditambah 1 per x2 ditambah 1 per x3. Nah, ini cara mengerjakannya. Langkah pertama kita cari nilai P-nya karena nilai P belum diketahui. Tapi ada kata salah satu akar persamaan ini adalah 1. Artinya kalau X-nya kita substitusikan sama dengan 1, kita substitusikan di sini maka sama dengan 0.
Di jawaban yang pertama kita cara mengerjakannya X sama dengan 1 kita substitusikan ke soal ini. Berarti P kali 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasilnya P min 5, min 6, min 11, min 11 ditambah 8 berarti min 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh P sama dengan 3. Karena P-nya diperoleh 3, maka suku banyaknya menjadi 3x pangkat 3 min 5x kuadrat min 6x ditambah 8 sama dengan 0. Ini adalah suku banyaknya berarti. Kemudian yang ditanyakan yang pertama yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. A adalah koefisien X pangkat 3, B adalah koefisien X kuadrat, C adalah koefisien X, dan D adalah suku tetap. Berarti sama dengan min B-nya kita masukkan min 5, A-nya 3, sehingga diperoleh nilai 5 per 3. Kemudian pertanyaan yang B, yaitu X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Kita masukkan C-nya yaitu sama dengan min 6 per 3. Berarti sama dengan min 2. Jadi sekali lagi A adalah koefisien X pangkat 3, B adalah koefisien X kuadrat, C adalah koefisien X, dan D adalah suku tetap. Kemudian pertanyaan yang ke C yaitu X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. D-nya yaitu 8 per A-nya 3, berarti sama dengan hasilnya min 8 per 3. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3. Nah ini dari materi catatan yang sebelumnya untuk berderajat 3 tidak ada tuh rumus seperti itu, tidak ada. Maka langkah selanjutnya kita lihat pecahan bisa dijumlahkan apabila penyebutnya sama. Kita buat penyebutnya sama, yaitu disamakan penyebut menjadi X1 kali X2 kali X3. Kemudian yang di sini berarti X1 kali X2 kali X3 dibagi X1 dikalikan 1, maka di sini menjadi X2 kali X3 ditambah sekarang ini. Berarti X1 X2 dikali X2 dikali X3 dibagi X2. Kemudian hasilnya dikalikan 1 sehingga diperoleh yaitu X1 kali X3. Dan terakhir berarti ditambah X1 kali X2. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan karena tadi kita sudah mencari itu X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 ditambah X1 kali X2 yaitu ini. Yaitu hasilnya min 2 dibagi X1 kali X2 kali X3 hasilnya ini min 8 per 3. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu min 2 dikali pembagiannya menjadi perkalian min 8 per 3 nya menjadi 3 per min 8. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3 per 4. Nah, jadi kalau ada soal akar-akar persamaan, pastikan dulu suku banyaknya diketahui. Kalau suku banyaknya ada koefisien yang belum diketahui, tinggal kita masukkan yang salah satu akal ini yang diketahui dari soal itu. Kemudian dimasukkan sesuai pertanyaannya. Begitu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.